tentang peritonitis ya. Nah, oke. Jadi ini berapa slide nih? Ada berapa tadi? Ada 50, nggak sampai ya? 20-an. Hah? Oke. Kita ketahui bahwa asal kata dari peritonitis itu akibat adanya rangsang dari peritonium ya. Peritonium itu satu lapisan dari abdomen bagian dalam ya yang sangat dekat dan sebagian kadang bersentuhan dengan usus ya. Jadi dia merupakan membran ya, membran yang cukup luas. Bisa permukaan itu di rata-rata kan sampai 20.000 cm bujur sangkar ya. Jadi ada dua dia. Ada namanya peritoneum parietal, ada namanya peritoneum visceral. Jadi kalau peritoneum parietal itu dia menutupi abdomen ya dan rongga pelvik, kemudian daerah diafragma. Jadi dia kalau orang sudah terangsang peritoneum parietal itu biasanya dia akan bisa menentukan lokasi nyerinya di mana gitu ya. Sedangkan peritoneum visceral itu menutupi bagian dari usus, peritoneum dia ditutupinya semua, organ-organ itu ditutupinya semua, gitu, termasuk usus. Jadi kalau dia orang mengalami nyeri visceral namanya, nyeri dalam, di pain, itu biasanya pasien tidak bisa menentukan di mana lokasinya. Contohnya seperti appendicitis. Jadi kalau dia masih dari dalam, terjadi peregangan peritoneum visceral yang menutupi appendik, dia timbul rangsang mual gitu ya, rangsang mual tapi nggak tahu nyerinya di mana. Tapi apabila sudah infeksinya menyentuh dinding peritoneum parietal baru dia bisa menentukan di mana lokasi ininya ya, lokasi nyerinya. Recording in progress. Oke, bentar ya. Kita lihat ini ya, organ di abdomen itu kan ada organ intraperitoneal ya kan, ada organ retroperitoneal, ada rongga pelvik namanya. Jadi organ-organ yang intraperitoneal itu, organ padat itu contohnya seperti liver ya, hati itu intraperitoneal. Kemudian yang berongga ada small bowel, large bowel ya, intestine ya, semua itu di dalam. Appendix juga intraperitoneal. Kolon dibagi lagi, ada sebagian retro, ada sebagian intraperitoneal. Gallbladder itu intraperitoneal, lambung ya. Nah, jadi organ-organ yang berada di abdomen tadi itu ditutupi oleh peritoneum visceral. Nah, yang di depannya itu peritoneum parietal. Jadi rangsang nyerinya berbeda ya. Kalau dia nyerinya nyeri visceral, pasien tidak bisa menentukan lokasinya di mana. Tapi kalau sudah menyentuh peritoneum parietal, baru bisa ditentukan perut kanan bawah, kanan atas, kanan kiri bawah, kiri atas, ya itu bisa ditentukan. Jadi kalau kita lihat dari ini, dari apa namanya, dari gambar ini juga ya, ini menunjukkan ini yang sebelah kanan ini organnya. Bisa kita lihat di situ ada liver, sebagian di kiri juga. Kemudian di rongga pelvik, di situ ada rektum, ya. Di situ kalau pada perempuan ada uterus dan bagian-bagiannya. Pada laki-laki kadang di rongga pelvik itu ada juga prostat, ya. Nah, jadi sedangkan kolon ascendent ini ya, kolon ascendent yang ini. Kemudian kolon descendant ini retroperitoneal ya. Sedangkan cecum, kolon transversum, kolon sigmoid itu intraperitoneal. Dan di sini juga ada mesenterium namanya. Jadi mesenterium ini kalau di kolon namanya mesokolon, ini tempat lewatnya pembuluh darah ke usus gitu. Nah, jadi kalau dia kolon namanya mesokolon, kalau pada usus halus namanya mesenterium. Jadi tempat lewatnya apa namanya aliran darah ya lewat dari situ.
Ini kalau kita lihat potongan ini ya, ini potongannya kalau kita lihat dari sini, ini di sini ada beberapa bagian ya. Ini kita potong, ini pasiennya kita potong ini nih, kita potong transversal gitu ya. Kita potong melintang gini. Kemudian ini posisi ditidurkan, inilah dia. Ini kolon ascendent, nih nampak ini kolon ascendent. Sebagian dia retroperitoneal, sebagian dia intraperitoneal. Kolon descendent juga begitu ya, sebagian retroperitoneal, sebagian intraperitoneal. Kemudian di sini ada vena, ini retroperitoneal ya, vena cava, kemudian aorta. Nah, sedangkan ileum, coba ditutup. Bisa belum? Seperti ini. Kenapa semua banyak? Masukin aja. Iya. Ya. Jadi ini kelihatan ya? Kelihatan? Iya. Jadi ini yang disebut dengan mesenterium tadi ini nampak ya. Nah, jadi kalau ini usus halus, ini ileum ini contohnya. Jadi mesenterium itu jalan di sini. Jadi pembuluh darah itu jalannya di sini gitu ya, yang memperdarahi ke usus. Itu fungsi daripada mesenterium ya. Itu untuk mengalirkan darah ke usus gitu ya. Kemudian di dalam tubuh itu ada polisi. Polisi itu artinya kalau ada bocor usus dia mengejar ke sana. Itu namanya omentum ya. Jadi ada omentum majus atau major atau greater omentum, ada yang omentum minus gitu. Jadi omentum itu kalau ada luka tusuk misalnya di perut, tembus dia ke peritoneum, maka omentum akan menutup lubang itu. Nah, itu dia omentum majus biasanya. Omentum majus itu terletak di kolon transversum dan dia tergerai itu ke bawah kayak tirai. Jadi kalau ada yang bocor dia langsung ngejar ke sana, ya. Oke, terus ini ada video ya? Nggak bisa ya? Hah? Oke. Jadi inervasi daripada peritoneum tadi, jadi kalau peritoneum parietal, dia kalau ada tusukan, dia rangsang nyeri ya, itu terasa dia. Nah, ditekan, kemudian makanya kalau ada pasien peritonitis, kalau kita lakukan dia pressure atau penekanan atau palpasi, maka akan timbul rangsang nyeri dan juga defan muskular. Perutnya memapan ya, tegang itu. Apanya yang tegang? Ototnya, otot perut itu menegang dia karena ada rangsang peritoneal tadi. Kemudian terhadap temperatur dia juga bisa dirasakan dan juga disentuh ya. Nah, beda sama peritoneum visceral. Jadi kalau peritoneum visceral itu kalau ada stretching dia robek atau stretching, penarikan, peregangan, dia nyeri gitu. Contoh itu tadi saya bilang. Kalau ada pasien appendicitis akut, kemudian di dalam itu ada fekalit, ya kan? Kita ketahui kan lumen appendix itu awalnya tersumbat, kemudian mukosanya mengeluarkan cairan, karena nggak bisa keluar, maka dia meregang gitu. Akibat meregang tadi, appendix tadi, maka dia menimbulkan rangsang visceral. Itu namanya deep pain atau nyeri visceral. Tapi biasanya nyeri visceral itu pasien tidak bisa menentukan di mana lokasinya gitu. Nah, beda sama parietal. Kalau parietal ini, kalau peritoneum parietal itu langsung bisa ditentukan di mana lokasi nyerinya. Tapi biasanya itu appendicitis yang sudah berlanjut contohnya. Ya, parietal peritoneum itu disuplai oleh dari mulai torakal 7 sampai torakal 12 dan lumbal 1 nervusnya. Ya, yaitu nervus splenic. Nervus splenic itu salah satunya splenic itu artinya diafragma ya, nervus yang sampai ke daerah diafragma. Sedangkan daripada ini inervasi peritoneum bisa peregangan itu karena autonomic afferent nerve ya. Jadi usus itu kalau dia dipotong dia nggak nyeri usus, walaupun untuk orang sadar itu kok dipotong dia nggak nyeri. Tapi kalau diregang, baru dia nyeri. Itulah namanya dia inervasi dari peritoneum visceral ya. Sedangkan pada daerah ini parietal pada pelvic itu disuplai nervus obturator ya, obturatorius.
Nah, peritonitis bukan berarti kalau di kedokteran itu kan kalau ada kata-kata itis itu berarti infeksi gitu ya. Rata-rata kita bilang gitu. Misalnya orang infeksi di mulut, stoma ya kan, jadi namanya stomatitis gitu. Nah, jadi peritonitis ini bukan karena infeksi. Kadang-kadang nggak ada kuman pun timbul rangsang peritonitis gitu. Jadi kena ada inflamasi ya. Contohnya misalnya ada orang mengalami luka tusuk, nggak ada infeksi nih, luka tusuk kena gaster, lambung. Kemudian keluar gastrik jusnya, itu merangsang asamnya tadi. Reaksi kimia itu menyebabkan inflamasi gitu. Itu juga akan menimbulkan rangsang peritoneum gitu. Bisa general kalau itu. Kalau apendik tadi bisa lokal ya. Jadi adanya peritoneum itu adalah adanya inflamasi dari peritoneum, bisa localize, bisa general. Jadi kok apendik dalam kejadian awal di apendisitis awal, apabila sudah menyentuh peritoneum parietal dia proses inflamasinya, maka akan timbul nyeri lokal di mana di perut kanan bawah. Tapi kalau ada luka tusuk kena gaster, lambung bocor, gasternya tumpah gas jusnya ke abdomen, maka timbullah general peritonitis ya. Peritonitis diffuse atau bilang ada diffuse peritonitis atau bilang peritonitis diffusa ya, sama itu generalize semua kena ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan peritonism ya, yang mirip dengan gambaran suatu peritonitis ya. Dia memang kalau ditekan dia nyeri ya kan. Kemudian juga diperkusi dia pun nyeri gitu ya. Nah, cuman biasanya kalau dia peritonism itu oleh karena adanya misalnya trauma pada ginjal misalnya, ya kan? Ada benturan pada ginjal, terjadi hematom atau rupture, timbul rasa nyeri di depan, karena retroperitoneal. Nah, itu namanya peritonism gitu. Enggak seperti peritonitis, ada nyeri tapi tidak ada diafan muskular gitu. Tidak ada rangsangan otot bagian depan. Nah, jadi kalau orang sudah peritonitis, ya kan, itu dia susah tuh bergerak sedikit aja dia sakit, gitu. Ya, peritonism juga begitu, cuman dia tidak ada defense, ya, tidak ada defense, cuman nyeri saja. Gitu. Kalau ada orang mengalami peritonitis diffusa atau generalized peritonitis, itu memang secara umum dia dilakukan tindakan operasi emergensi, gitu. Ya kan, dengan resusitasi dan segera lakukan operasi. Cuman ada beberapa penyakit yang tampilannya peritonitis tapi belum tentu dioperasi gitu. Jadi secara umum ya peritonitis difus itu secara umum memerlukan tindakan operasi emergensi gitu. Tapi nggak semua yang tampilannya peritonitis harus dioperasi. Contohnya pankreatitis mild, yang ringan ya. Pankreatitis yang ringan itu nggak harus segera dioperasi gitu. Yang ringan ya, tapi kalau yang severe, yang berat ya. Nah, jadi secara umum bahwa peritonitis diffuse itu atau general peritonitis itu kalau dijumpai secara umum memang kita memerlukan tindakan emergensi bedah ya, emergensi pembedahan. Tapi saya bilang tadi ada beberapa penyakit yang belum tentu langsung, contohnya pankreatitis yang ringan ya. Tampilannya peritonitis tapi belum tentu langsung mesti dioperasi. Peritonitis ada beberapa macam, ya kan? Ada yang primer peritonitis, jadi dia tidak berhubungan dengan keadaan abdomen yang abnormal, enggak. Jadi bisa jadi spontan gitu ya, spontan bakterial peritonitis. Primer dia. Contohnya apa itu? Contohnya itu adalah seperti TB usus, infeksi TB. Ya, jadi infeksi TB itu termasuk yang primary peritonitis. Kalau secondary adanya hubungannya dengan spillage, adanya isi ya. Gastrointestinal ya kan? Bisa juga memang genitourinary, bisa juga misalnya rupture dari buli terus urinnya masuk ke abdomen bisa. Atau perforasi apendik jatuh spilletnya ke abdomen bisa.
perforasi gaster, perforasi ileum, perforasi kolon, semuanya bisa. Baik karena trauma maupun non trauma ya. Itu bisa menyebabkan secondary peritonitis. Ya kan? Jadi dia masuk ke intraperitoneal space. Nah, sehingga dia bisa menimbulkan rangsang peritoneal gitu. Jadi peritonitis itu timbul karena adanya rangsang pada peritoneum, tidak selamanya disebabkan oleh kuman. Ingat itu, tidak semuanya disebabkan oleh bakteri ya. Karena kayak tadi rupture buli-buli, itu nggak ada bakteri, hanya iritasi dia bisa, gastric juice bisa, bocornya bile bisa, empedu ya, pankreatiknya rupture, bocor bisa. Jadi semuanya rangsangan dia ya. Bisa juga menimbulkan peritonitis. Kalau tertiary, pasien itu secara klinis dijumpai peritonitis ya. Ada sign of peritonitis, yaitu defan muskular, nyeri tekan, prestasinya menghilang gitu kan. Sementara dia sudah pernah dilakukan tindakan operasi gitu. Itu namanya tertiary. Sudah dioperasi laparotomi. Ya kan? Kemudian mengalami infeksi lagi dia. Terus sempat baik mengalami infeksi lagi dia. Nah, itu namanya tertiary peritonitis ya. Jadi ada sign of peritonitis dia. Penyebabnya macam-macam ya. Bisa bakteri ya, yang kalau bakteri bisa menyebabkan, tapi infeksi itu secara umum lah. Secara umum peritonitis itu disebabkan oleh adanya infeksi memang ya, adanya bakteri, walaupun tidak semuanya gitu ya. Yang non infektif contohnya yang tadi, adanya cairan tubuh, termasuk juga darah gitu. Misalnya ada trauma, livernya rupture, robek, keluar darah numpuk di abdomen. Jumlahnya banyak, bisa menimbulkan rangsang itu. Jadi non infeksi dia bisa menimbulkan peritonitis. Yang paling cepat itu gastric juice, yang kedua pancreatic juice, yang ketiga bile, ya, yang keempat small bowel content, baru large bowel intestine content, urine, baru terakhirnya itu blood, darah. Darah itu paling lama menyebabkan itu, ya. Nah, perlu dicatat juga yang tadinya steril ya, cairan tadi misalnya steril gitu, ya kan? Pertama-tama cairan itu steril misalnya, nggak ada bakteri. Tapi dia bisa menjadi infeksi dalam 24 sampai 48 jam. Jadi terjadi translokasi kuman, ya kan? Sehingga menimbulkan terjadinya bakterial peritonitis. Bisa terjadi seperti itu ya. Jadi apalagi yang rupture itu misalnya kolon ya, makin cepat lagi infeksi ya. Nah, kalau timbul rangsang peritonitis lebih cepat. Pankreas tadi ya, small bowel juga bocor bisa. Contohnya typhoid perforation ya kan. Keluar cairan dari usus halus. Itu juga kalau itu memang sudah awalnya dari sudah ada infeksi gitu. Kolon juga sudah infeksi. Tapi yang tadi yang nggak ada infeksi, contohnya misalnya rupture gastric juice keluar. Awalnya nggak ada bakteri dia kan, nah, tapi lama-lama terjadi translokasi kuman. Makanya dalam 24 sampai 48 jam itu sebaiknya kalau ada bocor itu cepat lakukan immediately, segera dilakukan tindakan operasi, ya kan? Apa sign of peritonitis itu? Sign and symptomnya. Nyeri yang menetap. Beda dia sama nyeri ileus. Kalau orang ileus kan nyerinya kolik kan. Hilang timbul, datang, hilang. Datang, hilang. Gitu. Tapi kalau sign of peritonitis, pain itu dia constant and severe. Makin hari makin sakit ya. Karena kuman berkembang terus. Gitu, ya kan? Kalau dia bergerak sedikit aja nyeri dia. Jadi orang peritonitis itu cenderungnya dia diam gitu ya. Hanya terletak aja dia. Kalau dia bergerak bangkit apa semuanya akan menimbulkan rasa nyeri gitu. Sehingga dia cenderung kalau pasien peritonitis akan diam dia. Dan dia sering menunjukkan tanda-tanda ke arah ileus. Tapi ileusnya paralitik, bukan obstruktif. Ya, karena ada rangsang tadi di visceral tadi yang membungkus usus menyebabkan dia akan diam gitu, nggak bergerak. Makanya akan timbul distensi. Orang ususnya diam. Sementara mengeluarkan cairan. Mukosa kita melakukan cairan ke dalam intralumen.
kemudian terjadi lagi translokasi kuman menghasilkan gas, ya kan? Maka timbul distension dia. Kalau itu dibiarkan berlama-lama, pasiennya muntah. Karena nggak bisa lewat ke bawah makanannya, nggak sampai ke anus, dia nggak jalan kan? Karena dia diam ususnya, maka menyebabkan muntah. Jadi kalau kita ketok dia, itu abdomen itu timpani, sangat timpani ya, bertimpani. Dan tentunya gerakan usus akan berkurang. Kita dengarkan peristaltiknya jauh berkurang. Malah kadang sunyi, sepi gitu. Istilahnya buku tuh sunyi seperti di kuburan, nggak ada suara gitu, diam, nggak ada suara usus. Atau melemah gitu. Nah, akibat adanya infeksi tadi, rangsang tadi, maka menyebabkan dia takikardi, ya. Takikardi cepat nadinya, ya. Kita ketahui kalau naik 1 derajat temperatur seseorang atau karena nyeri, naik 1 derajat biasanya 10 kali nambah itu. Apanya? Nadinya. Takikardi dia. Atau karena nyeri, timbul takikardi. Bisa juga dia bernapasnya susah, takipnu dia. Kenapa? Karena kalau tariknya napas dalam sakit, abdomennya bergerak. Maka dia napasnya cepat dangkal gitu. Nah gitu ya, cepat dia bernafas. Jadi takipnu dia. Atau bisa hypotension. Kenapa hypotension? Karena pasien itu bisa juga terjadi dehidrasi dia, nggak minum, muntah, makan muntah ya kan. Makanya bisa terjadi hypotension, dehidrasi bisa, urin outputnya jadi berkurang. Normal urin output kita pada dewasa 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam kan. Tapi ini di bawah itu gitu. Nah, jadi bisa juga dia general peritonitis, bisa juga dia lokal ya. Nah, tergantung penyebabnya yang kita ceritakan tadi. Kalau apendik bisa lokal menjadi diffuse bisa. Kalau gastric perforation langsung jadi diffuse, nggak lokal lagi ya. Untuk menegakkan diagnosanya, itu biasanya kita dengan pemeriksaan klinis saja, nggak perlu foto pun kita udah jelas tuh. Kalau misalnya bocor gaster, kita inspeksi distensi, kita palpasi defan muskularnya positif, nyeri tekan, kita perkusi peka hatinya menghilang, berarti ada penumpukan udara di subdiafragma, peristaltiknya menghilang pada auskultasi, itu udah tegak itu, bahwa itu udah peritonitis. Jadi kita nggak perlu foto lagi gitu. Cuman kalau untuk pembelajaran kadang perlu ya untuk mengetahui yang mana disebut dengan free air, nah, itu boleh kita foto dan meyakinkan pada pasien dan keluarga. Kadang ada pasien kan nggak ada buktinya, kita bilang bocor, mana buktinya bocor? Nah, itu mesti kita buktikan dengan itu ya. Jadi bisa kita lakukan pemeriksaan kalau dia lokal peritonitis mungkin pemeriksaan darah ya, darah lengkap termasuk situ HbA1c, leukosit. Kemudian chest X-ray tadi posisi tegak, ya kan? Posisi tegak bisa kita lihat adanya free air misalnya kalau ada kebocoran usus. Juga tentu EKG untuk mengetahui ininya ya, kondisi jantung pasien sebelum tindakan operasi. Jadi pemeriksaan yang lain yaitu tergantung dari diagnosa penyebabnya apa gitu. Jadi kalau misalnya dia lokal peritonitis, apendik, ini perempuan pula nih nggak jelas nih ya, ini karena CAT apa karena apendik misalnya mirip-mirip itu, maka kita melakukan pemeriksaan bisa dengan USG dulu misalnya ya. Ini yang lokal lah ya, USG dulu atau kalau perlu CT scan gitu, tambahan-tambahan yang lain. Kemudian kalau general peritonitis secara umum kita bilang tadi kan memerlukan tindakan operasi emergensi, tapi tidak semuanya gitu ya. Sebagian besar itu artinya secara general, secara umum lah, sampai 90% itu biasanya operasi. Kecuali tadi yang tadi itulah pankreatis akut yang ringan, penampilannya peritonitis, tapi belum tentu dioperasi. Itu dan sangat jarang sekali. Secara umum dia memang operasi ya. Tentu di sini juga pemeriksaan darahnya lengkap lah ya. Dari mulai darah lengkap, kalau perlu amilase untuk melihat pankreasnya, liver fungsi tes, semua kita periksa. Kemudian tetap chest X-ray ya. Dan kalau perlu CT scan, whole abdomen. Ya, semua abdomennya harus dilakukan CT scan untuk melihat apakah ada robek atau udara bebas ya, bisa dilihat dengan CT scan. Manajemennya tetap
ya. ABC, airway, breathing, circulation, ya, kasih oksigen kalau perlu, resusitasi cairan. Dalam meresusitasi cairan, maka pilihan yang kita pilih adalah cairan yang isotonis. Cairan isotonis itu selain dia isotonis, tentunya dia mengandung unsur-unsur yang mirip dengan cairan intrasel, ya, seperti ringer laktat, ringer asetat. Itu yang berisi adanya natrium, ada kalium, ada klor, ada kalsium gitu. Jadi ada magnesium. Itu yang kita pilih. Kalau tak ada yang dua itu, ringer laktat, ringer asetat, maka kita bisa memilih salah satunya itu NaCl, walaupun isinya hanya natrium dan klor. Dextrose, gula itu sangat tidak dianjurkan pada pasien-pasien seperti ini karena dia bersifat higroskopis, ya, dan dia akan menarik cairan. Jadi pada pasien dehidrasi sebaiknya jangan dimasukkan dulu dextrose. Yang pertama tetap kita pilih cairan isotonis seperti ringer laktat atau ringer asetat atau NaCl kalau nggak ada yang dua itu. Kemudian antibiotik intravenus, ya, yang kita suntikkan. Tentu kita pilih sesuai dengan dugaan penyebabnya. Secara umum biasanya kita memberikan golongan beta laktam, ya. Kalau pada abdomen ini, kalau ada peritonitis. Biasanya kita pilih generasi ketiga, cefotaxim atau ceftriaxone, ya. Kalau ada kebocoran usus, terutama small bowel dan large bowel, biasanya kita berikan lagi metronidazole, ya, untuk anaerobnya. Analgetik, analgesia, obat-obat penghilang sakit boleh diberikan kalau misalnya kita mau merujuk pasien, kalau sudah tegak peritonitis dan akan rencanakan operasi, boleh diberikan analgetik. Tapi kalau misalnya lokal peritonitis yang penyebabnya nggak jelas, kalau kita merujuknya masih di dalam 8 jam, sebaiknya jangan dikasih analgetik yang kuat. Nanti terjadi masking effect, ya. Efek tertutupi dia, ya. Menutupi dari nyerinya tadi sampai di tempat rujukan karena baru 3 jam, atau dari misalnya kita di Medan dirujuk dari Lubuk Pakam dikasih analgetik kuat cuma 1 jam kemarin misalnya, maka sampai di sini nyerinya hilang. Nah, itu jadi tak boleh diberikan analgetik yang terlalu kuat kalau belum tegak diagnosanya, apalagi masih lokal peritonitis. Tapi kalau udah tegak diagnosanya, udah diffuse peritonitis, ya udah itu boleh diberikan. Karena ini kalau dia transportasi dia tidak boleh juga mengalami sakit, ya kan? Tindakan pembedahan tergantung apakah misalnya diffuse peritonitis, tentu eksplorasi laparotomi. Kalau dia misalnya appendicitis saja lokal, itu tentu melakukan appendektomi dengan insisi grid iron atau di titik McBurney pegangannya, maka dilakukan insisi lokal di sebelah kanan bawah, ya. Jadi inilah urutan penanganan yang standar. Kalau kalian di daerah mungkin nggak sampai surgery, kalian sampai memberikan sampai di analgesia, ya, boleh diberikan. Antibiotiknya kasih golongan ceftriaxone atau cefotaxim. Karena dia dipuasakan, jangan lupa dipuasakan, ya, pasien ini harus puasakan. Jangan lupa diberikan PPI atau H2 blocker kayak ranitidin, ya, atau kasih PPI, proton pump inhibitor, ya, karena dia puasa. Kemudian kasih analgetik yang tadi, ya, analgetik yang terpilih ada beberapa. Ketorolak, hati-hati pemberian ketorolak pada pasien-pasien dengan adanya gangguan fungsi ginjal, ya. Dengan kreatinin di atas 3, hati-hati pemberian ketorolak, nggak dianjurkan karena dia nephrotoxic. Juga bisa dipilih misalnya Novalgin, kalau ringan dia paracetamol, atau diberikan misalnya tramadol yang bekerja sentral tapi dia bukan morfin, ya. Itu bisa diberikan. Baru kita melakukan rujukan ke ahli bedah. Kalau kita bertugas di rumah sakit di Kota Medan ini, mungkin ahli bedahnya ada, bisa kita rujuk langsung. Tapi kalau kita di daerah, misalnya dari kisaran sana, Asahan, tentu kita memerlukan waktu, ya, berapa jam ke Medan, bisa 4 jam, 5 jam. Hati-hati pemberian analgetik yang kuat. Nanti sampai di Medan dokternya nunggu dulu, efeknya masih ada gitu, efek analgetiknya tadi. Jadi
Pemberian analgesia, terutama pada pasien-pasien yang lokal peritonitis, kadang-kadang bisa mengaburkan diagnosa ya di tempat tujuan, kecuali kalau efek obatnya sudah habis gitu. Nah, perforasi kalau kita lihat di beberapa foto ini bisa terjadi di beberapa tempat ya. Bisa perforasi di ini ya, di prepilorik, di gaster. Bisa juga di kolon ya. Bisa di appendix rupture. Jadi kalau appendix dia rupture, biasanya dia karena ada sumbatan tadi jatuh spillage-nya masuk ke abdomen. Kalau usus halus biasanya seperti typhoid perforation ya, perforasi tifoid. Minggu ketiga biasanya nggak berobat dengan baik, bisa terjadi kebocoran pada ileum terminal. Atau polvulus, terpelintir ususnya, ya kan? Ususnya terpelintir, terjadi nekrosis, bocor. Jadi itu beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya peritonitis ya. Di lambung bisa gastric perforation, ya kan? Kemudian rupture pada polvulus karena dia udah nekrosis. Bisa juga di appendix, ya kan? Atau pasien mengalami luka tusuk, ya, luka tusuk tembus itu juga bisa menyebabkan perforasi pada organ, ya, organ berongga, hollow organ. Nah, itu juga bisa menimbulkan tanda peritonitis. Gitu. Tapi kalau appendix tadi kan karena invasi bakteri, kalau dia volvulus oleh karena dia hipoksia jaringan, ya, nekrosis, bocor. Nah, jadi berbeda-beda anunya ya penyebabnya, ada beberapa macam. Tapi yang jelas kalau ada perforasi pada hollow organ berongga di dalam abdomen itu biasanya akan menimbulkan peritonitis. Baik gaster ya, ini gaster, mau duodenum ya, duodenum, mau kolon ini ya, kolon ascendent, mau small bowel ya, bisa. Bisa semuanya menyebabkan tanda-tanda peritonitis kalau ada perforasi. Jadi kalau kita lakukan foto pada X-ray ya kan, kalau di toraks itu kadang-kadang ya nggak selamanya timbul tanda itu ya, ada pneumonia sama emphysema itu enggak. Tapi kalau ada kebocoran duodenum atau gaster biasanya ada free air di foto toraknya ya, sebelah kanan kelihatan. Kadang-kadang dua-dua, kanan kiri pun bisa. Sedangkan pada abdomen bisa terjadi distensi abdomen ya, tegang dia perutnya. Dikatakan distensi kan kalau tinggi pusat lebih tinggi dari garis imajiner antara sipoid dengan simfisis pubis gitu ya. Nah, nyeri tekan ya. Kemudian nyeri lepas, dilepas juga ditekan dalam, lepas nyeri, ditekan pun dia nyeri. Terjadi devan muskular ya. Atau muskular rigidity, rigid. Jadi devan muskular itu ototnya itu menegang gitu. Otot dinding perutnya sehingga memapan, istilahnya memapan itu namanya devan muskular atau muscular rigidity ya. Dan bising ususnya bisa menghilang atau melemah ya, bising ususnya menurun atau melemah atau bisa menghilang, nggak kedengaran dia ya. Nah, oleh karena tadi dia general peritonitis, maka pada colok dubur sphincternya akan lemah, longgar dia. Nggak kuat sphincternya lemah ya, tekanannya nggak ada dan nyeri tekan seluruh jam. Jadi kalau dia misalnya lokal peritonitis, dia nggak terjadi ini, nggak ada sphincternya nggak lemah. Kalau appendix perforasi atau appendix lokal, appendix akut gitu. Dia nyerinya di sebelah depan aja, rektum sebelah belakang nggak. Dan dia sphincternya tidak lemah. Tapi kalau udah general peritonitis, ditekan sakit semua dan longgar, gitu, ya. Dan tentunya produksi urinnya akan berkurang. Kenapa berkurang? Kalau pasien di rumah muntah-muntah, nggak minum, asal minum muntah, makan muntah, akhirnya dia kekurangan cairan, sehingga urin outputnya juga akan berkurang, ya. Jadi makanya perlu begitu pasien masuk sama kita dengan difus peritonitis, yang pertama kita puasakan, airway impulsnya bagus semua kan, misalnya nggak ada hambatan nafas. Kalau perlu kasih oksigen dipuasakan, pasang infus yang tadi itu cairan isotonis, baru pasang nasogastric tube untuk decompression ya, mengurangi tekanan intraabdomen.
baru kasih antibiotik sesuai dengan ininya tadi, udah kita pilih tadi, baru penghilang sakit, dan kalau perlu dirujuk ke spesialis bedah ya untuk lakukan tindakan operasi. Jadi laboratoriumnya tentunya jangan lupa periksa darah lengkap ya untuk lihat hemoglobinnya ada yang bisa apa tidak, leukosit. Kalau leukopenia curiga kita ke tifoid, ya kan? Kalau leukositosis mungkin karena curiga infeksinya masih bukan tifoid lah, infeksi bakteri bisa meningkat. Kemudian komplikasinya apa? Urium kreatinin juga, fungsi ginjal nanti bisa menurun karena dehidrasi ya. Gula darah perlu diperhatikan pada orang-orang yang sudah berumur di atas 40 tahun sebaiknya cek gula darahnya ya. Dan juga jangan lupa periksa elektrolit, natrium, kalium. Kalau dia sesak periksa analisa gas darahnya. Kalau sesak, kalau nggak usah ya. Natrium, kalium, elektrolitnya diperiksa. Kemudian kalau perlu ya, kalau perlu misalnya kita operasi curiga ke arah peritonitis tersier, boleh kita lakukan kultur. Nah, kultur dari cairannya ya. Foto untuk ini, untuk diagnostik, ada namanya foto 3 posisi, yaitu foto torak irex, foto polos abdomen tidur, dan foto abdomen tegak. Ya, kalau dia tegak, biasanya tuh nampak nanti ada free air dia, udara bebas, dan ususnya dilatasi, dan pre-peritoneal fatnya pun menghilang. Juga kadang psoas lain juga kadang menghilang kalau dia general ya. Pada CT scan, kalau kita lakukan CT scan atau USG ultrasound, maka bisa kita jumpai koleksi cairan. Belum tentu abses, bisa abses, bisa tidak, ya kan? Bisa aja cairan usus yang tumpah ke situ, belum tentu jadi abses gitu ya. Tapi bisa juga kita jumpai ya. Nah, kadang bisa juga jumpa abses, apalagi seperti appendicitis perforation ya. Ini ya kita lihat dilatasi dari usus ini ya, kemudian ininya kesannya menebal, ini karena udem ya, proses udem, proses inflamasi, dilatasi ini sampai ke bawah, dilatasi semua, karena paralisis dia ya, beda dengan ini ileus obstruksi. Kalau ileus obstruksi kalau dia posisi tegak, dia akan nampak gambaran air fluid level, multiple air fluid level ya. Kalau ini tidak, tapi kalau paralitis kadang-kadang bisa juga jumpa multiple air fluid level ya pada peritonitis, tapi secara umum itu pada ileus. Nah, kadang-kadang mau juga kapung Douglas. Jadi kalau pada laki-laki itu namanya rectovesical pouch. Lekukan antara rektum dengan vesika urinaria. Sedangkan perempuan dia berbeda dia. Yang paling bawah itu antara rektum dengan bagian dari uterus ya. Nah, jadi situ dia sering menumpuk cairan. Jadi kalau misalnya dijumpai di situ bisa banyak penyebab ya. Appendicitis bocor pun nanahnya bisa masuk ke situ. Absesnya bisa masuk ke kapum Douglas. Atau pasien-pasien komplikasi operasi, post operasi complication, cairan itu karena nggak bersih bisa dia numpuk ke situ dia. Karena itu tempat yang paling rendah kalau posisi supine, posisi tidur ya. Bisa juga tuba ovarial abscess. Itu bisa juga menyebabkan nanahnya menumpuk di situ di kapum Douglas ya. Yang jarang-jarang juga bisa ya pada pasien-pasien menjelang menopause ya. Itu juga bisa terjadi. Kemudian pasca operasi gitu ya. Di antara operasi itu kadang-kadang bisa terjadi itu. Jadi kalau misalnya ada pasien dioperasi, kemudian ternyata nyucinya nggak bersih gitu, dalam masih numpuk dia. Nanti beberapa hari pasiennya takikardi, demam, ya kan? Gitu kita USG ada misalnya penumpukan cairan gitu ya. Itu juga harus kalau perlu dimasuk lagi kita bersihkan lagi gitu ya. Karena kadang-kadang susah menyerap cairan abses itu susah diserap ya, apalagi fibrin-fibrin yang udah kental. Gambarannya bisa demam ya. Ya bisa demamnya tinggi, kemudian bisa teraba apa namanya seperti massa ya, pelvic. Dan biasanya kalau abses itu di atas 18.000 anunya, apa namanya?
white blood count-nya ya, darah putihnya tinggi, bisa tinggi sekali ya. Itu gambaran-gambaran abses seperti itu ya, bisa takikardi, demam, kemudian leukositnya tinggi, teraba seperti massa, padahal dia nanah yang menumpuk di sana ya. Konfirmasinya bisa dilakukan itu ya, seperti ultrasonografi atau CT scan. Seperti massa kistik ya, karena ada cairan di situ kan. Dan dia bisa loculated, dan dia berhubungan dengan struktur-struktur intraperitoneal dengan usus ya. Ya kalau memang mungkin bisa kita lakukan drainase percutaneous, tapi kalau memungkinkan di guiding dengan USG dan CT scan. Kalau enggak itu paksa kita lakukan laparotomi ya untuk membersihkannya. Kalau kita ada laparoskopi bagus, pakai laparoskopi juga bagus ya. Jadi kalau dijumpai itu tentu dilakukan immediate lah, sesegera mungkin di drainase ya. Jadi walaupun tidak ini apanya, karena kita susah kalau kita melakukan immediate drainase itu, maksudnya itu kenapa dia tidak harus seger, tidak mandatori, tidak wajib, karena akses kita ke sana agak susah ya. Tapi jarang kalau udah nanahnya kental, apalagi sudah fibrin, dengan antibiotik kadang belum tentu bisa ini. Tetap kita memerlukan drainase. Jadi boleh kita melakukan terapi empiris namanya. Empiris antibiotik, kita berikan kita 5-7 hari, nanti kita cek lagi berkurang apa tidak, keluhannya berkurang apa tidak. Kalau enggak ya paksa kita drainase. Kalau bisa tadi percutaneous saja, kalau bisa dengan guiding USG ya. Nah, kalau enggak bisa ya tentunya kita harus masuk ya di operasi. Jadi biasanya penyebab ini apa namanya? Penyebab nanah ini kan sering golongan-golongan kokus ya. Nah, biasanya pada kuman-kuman yang menghasilkan enzim beta lactamase ya. Nah, jadi itu biasanya baik dia dengan clindamycin, dengan metronidazole ya, atau obat-obat lain yang tujuannya ke gram negatif dan anaerob. Jadi gram negatif itu yang murah itu contohnya gentamicin, cuman dia nefrotoksik gitu. Atau yang tadi ceftriaxone dan cefotaxime gitu ya, tapi tetap dikawani dengan obat anaerob seperti metronidazole. Gentamicin tambah gentamicin, tapi catatan tidak jangan sampai pasien dalam kondisi kreatinina tinggi nggak boleh dikasih gentamicin ya. Udah digabung nggak juga gagal, nggak respon maka perlu drainase ya. Jadi kalau misalnya ada nekrosis dengan infeksi itu harus eksplorasi laparotomi, nggak bisa harus dioperasi ya. Secara umum gitu. Kalau udah nekrosis, infeksi ya harusnya anulah eksplorasi ya. Jadi kalau misalnya curiga aerob anaerob apanya ya kalau perlu dikultur itunya usnya itu ya, bagian-bagian yang purulen, bagian-bagian yang purulen tadi jaring-jaringan yang itu dikultur aja gitu untuk mencari kuman anaerob atau aerob atau anaerob gitu ya, boleh. Cuman kultur kadang lama nunggunya ya kan, sampai berapa hari. Satu lagi ada namanya mesenteric lymphadenitis ya. Jadi kelenjar-kelenjar itu, Peyer's patch itu banyak di daerah ileum terminal sampai ke kolon ascendens. Kadang-kadang dia bisa mengalami inflamasi, ya. Jadi kalau seandainya mengalami inflamasi, kalau dia di sebelah kanan, ya kan, bisa menyebabkan mirip dengan seperti appendicitis gitu. Bisa juga infeksinya karena virus ataupun bakteri ya. Jadi untuk mengetahui itu tentu kita memerlukan tindakan CT scan. Bisa kalau misalnya CT scan boleh. Dan kadang-kadang dia mirip gitu, mirip gejalanya seperti usus buntu gitu. Tapi kita scanning normal semua. Nah, hati-hati ini inflamasi pada lymph node atau pada kelenjar getah bening ya. Karena bisa disebabkan oleh virus ya. Nah, ini juga dia walaupun ini ya
Bisa juga dia disebabkan oleh inflamasi karena adanya kanker ya, seperti limfoma, bisa juga dia mengalami ini ya, mengalami inflamasi ya. Breast cancer, lung cancer, pankreatic cancer, gastrointestinal cancer itu semuanya bisa menyebabkan itu ya. Tapi itu secara umum karena kalau dia kena bakteri, infeksinya atau viral, itu tadi cukup terapinya dengan antibiotik, mungkin kita berikan atau antiviral. Kalau terbukti ya, karena mengkultur virus itu nggak mudah gitu. Tapi kalau bakteri dia bisa kita kasih obat-obat yang ke arah gram negatif. Ada, bukan nggak ada karena tujuan kita lihat nih terjadi pembesaran kelenjar getah bening ya besar. Nah, ini yang disebut dengan mesenterium itu inilah. Nah, ini mesenterium ini. Makanya di sini lewat pembuluh darah, arteri, vena dan kelenjar lim ya kan. Jadi ini contoh lim adenitis ya, membesar kelenjar limnya. Tetap pemberiannya antibiotik ya. Kalau memang perlu injeksi diberikan ya, jangan ini. Oke, saya kira itu kuliah kita hari ini tentang K24 ya, tentang peritonitis. Kesimpulannya yang pertama tadi resumenya, yang pertama peritonitis itu adanya rangsang peritoneal, bisa dua, bisa nyeri visceral, bisa nyeri somatik ya, yang langsung ke peritoneum parietal. Kalau dia nyeri visceral oleh karena peregangan dari organ, contohnya appendicitis tadi. Sedangkan dia nyeri somatik yang sudah bisa ditentukan pasien lokasinya, itu sudah mengenai peritoneum parietal. Penyebabnya banyak, bisa lokal peritonitis, bisa diffuse ya. Nah, yang jelas dia memerlukan, kalau dia diffuse peritonitis, umumnya dia memerlukan tindakan operasi. Makanya harus disiapkan pasang NGT, pasang kateter kalau perlu, kalau sudah jelas tegak diagnosanya, maka kita lakukan tindakan operasi. Ada pertanyaan? Suara tak dengar. Izin bertanya, dokter. Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi dokter ada mengatakan jika usus dipotong itu tidak terasa nyeri, namun jika Ya. diregang nyeri. Itu maksudnya gimana ya? Itu tadi, karena persarapannya tadi. Jadi kalau ada orang di kolostomi, ya, sebentar ya. Kalau ada orang di kolostomi, misalnya dikeluarkan ususnya ke atas, kadang kita kan nggak langsung kita potong total, kita potong separuh. Kalau mau kita potong total, potong aja nggak usah dibius, karena dia persarapannya tadi berbeda persarapannya. Tapi kalau diregang, ini kan ada nih alamat innervation of peritoneum tadi kan. Jadi kalau dia ada stretching atau robek atau ditarik dia gitu, sampai dia robek itu tegang, itu dia nyeri usus itu. Tapi kalau dia dipotong, dia nggak nyeri itu usus. Karena dia persapannya dia autonomic afferent nerve tadi. Nah, beda dia sama kalau misalnya di kulit, ya kan, peritoneum parietal. Nah, itu ya kalau dia disayat sakit, dicubit sakit, dikasih tubers panas terasa dia. Usus tuh gitu dia sifatnya, karena perbedaan dia persarapannya gitu. Kalau kita sadar usus itu dipotong itu ya nggak kerasa itu, tapi kok diregang dia nyeri, karena berbeda persarapannya. Makanya deep pain atau visceral pain itu timbul nyeri dalam itu oleh karena peregangan dari peritoneum visceral. Saya contohkan tadi kan appendix. Appendix itu kan berlubang, dia ada lumennya di gambar ya. Nah ini appendix, ini ada lumennya. Kalau di sini ada fekalit, kotoran mengeras, maka mukosa yang mengeluarkan cairan di sini akan tersumbat dia akan meregang. Kalau dia meregang, peritoneum visceralnya meregang, maka persarapan inervasi yang tadi itu akan menyebabkan dia nyeri, tapi nyeri dalam, pasti nggak bisa menentukan tuh di mana. Nah, rasanya nanti kalau appendix itu mual, muntah gitu, itu tanda klasiknya. Tapi apabila rangsang appendix tadi infeksinya sudah sampai ini menyentuh ke dinding peritoneum di bagian atas dari abdomen, nah ini ya, bagian atas ini sudah, ini torak ya. Nah, inilah pokoknya lebih kurang nih, kalau udah menyentuh ke atas ini dia, barulah pasien bisa menentukan dia nyeri perut kanan bawah. Itulah dia. Makanya pada appendix itu ada dua nyeri. Ada visceral pain, ada somatic pain.
Nah, visceral pain timbul kenapa? Karena peregangan. Karena beda sarapannya, ya. Nanti kamu buktikan lah kalau kamu udah koas nanti, ada pasien kita yang ini, ada pasien kita yang kolostomi, nanti kita buktikan sama kamu, kita potong lah ususnya, kita bakar gitu, nggak kerasa itu, nggak ada dia karena beda ini, beda apa namanya persarapan. Tapi kalau kita regang dia nyeri, oke? Ada lagi? Baik, ada satu pertanyaan lagi, Dok. Ya. Bagaimana batas dari referral ke penyakit dalam atau ke bedah, Dok? Maksudnya penyakitnya itu gimana kita menentukan mau di-refer ke penyakit dalam atau bedah? Makanya kamu harus bisa menegakkan ini akut abdomen apa tidak. Ya kan? Contohnya inilah peritonitis ini. Kalau dia pasien sudah mengeluh sakit seluruh lapangan perut. Ada devan muskular itu udah ke bedah. Jangan penyakit dalam lagi. Jadi kalau ada pasien datang ke kita dengan sakit perut kanan bawah lah misalnya, ya kan? Sakit perut kanan bawah. Kemudian kita tekan, itu ada lokal devan muskular, terasa dia tegang dia, ditekan sakit, lepas sakit. Nah, itu udah ke bedah itu. Jangan lagi ke penyakit dalam. Tapi kalau ada pasien mengeluh nyeri ulu hati, ngisap, muntah, kok tekan, nyeri memang, cuman nggak defans dia. Perutnya supel, ditekan nggak nyeri, nggak defan muskular, nggak tegang, tapi nyeri dalam, ditekan dalam nyeri. Itu mungkin masih bisa kita rujuk ke penyakit dalam. Tapi kalau sudah memapan, sudah tegang, defan muskular, suara prestasinya hilang, nah, sudah. Apalagi kamu digital rectal examination nyeri seluruh lapangan, udah, kalau itu udah nggak ini lagi, udah pasti ke bedah gitu. Nah, jadi pada penyakit dalam itu tadi, kalau ada nyeri atau minimal nyeri tekan dan tidak ada defan muskular, boleh sana dulu. Tapi kalau udah ada defan, itu batasnya udah defan muskular, udah harus ke bedah. Gitu. Makanya kita harus perlu koas itulah, perlu di koas itu kita itu menajamkan diagnosa, menajamkan penilaian, baik dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, dari laboratorium, nah, itu lengkap semua kan. X-ray kalau perlu tambahannya, nah, baru bisa kita lebih jelas lagi gitu untuk menentukan kemana nih kita arahkan. Tapi secara umum itulah, kalau dia peritonitis, kalau udah jadi defan muskular, itu udah jelas ke bedah gitu. Sign of peritonitisnya udah jelas. Baik, terima kasih, Dok. Iya. Di sini keluar lagi. Ada lagi, kira-kira? Izin bertanya, dokter. Ya. Untuk perforasi gaster, dok, misalnya selain terkena peritonitis, mungkin saja asam lambungnya sampai mencederai organ yang ada di bawahnya, dok. Nah, kalau begitu penata laksananya gimana ya, dok? Maksudnya gimana? Enggak, belum jelas ya. Ada perforasi gaster, gitu. Ya, dok. Ya, asamnya kan bersifat korosif, dok. Ya, kena organ lain. Ya, dia mencederai organ lain, misalnya ususnya, dok. Kalau ada tadi, makanya begitu kita laparotomi, kita buka perutnya, kita lihat gastric content-nya menyebar kemana-mana, banyak fibrin, itu kita bersihkan itu. Kita cuci semua, ya, cuci sampai bersih, sampai kasat mata kita lah bersih ya. Kita nggak bisa menengok sampai semampu kita, sebersih mungkin. Kita cuci itu sampai paling tidak sampai 10 liter cairan. Nah, jadi kalau udah dia dibersihkan, kemudian kita eksisi tepi ulkusnya, kita jahit, kita pecahkan ke laboratorium, mana tuh ada proses malignansi, kapum abdomen yang lain, yang iritasi tadi oleh karena gastrik itu kita bersihkan semua, kita cuci. Semaksimal mungkin sampai mata kita lihat memang udah bersih. Baru dipasang drain. Mana tuh ada sisa-sisa tidak bisa. Di mana kita pasang drain? Tadi di kapung 12 kita pasang drainnya. Karena itu tempat yang paling rendah kalau orang posisi supine. Dicuci sampai bersih. Maksudnya kasat mata kita bersih, baru ditutup abdomennya. Biasanya baik, dengan catatan kita tetap memberikan antibiotik, ya kan? Kita berikan PPI, kalsium analgetik. Biasanya akan membaik karena tidak ada lagi rangsang rangsang dari gastric juice di kapum abdomen.
Nah, jadi perlu tuh pemberian cairan itu dia mengalami dilution, ya kan, pengenceran. Lama-lama dia akan habis. Gitu. Kumannya pasti habis. Maksudnya cairan asamnya tadi. Itu caranya ya. Kalau ada iritasi, kita cuci, dibersih. Ada lagi? Ini. Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Mau kuliah lagi? Ada kuliah lagi kalian nih? Habis ini? Ada, Dok. Iya. Oke lah ya. Kalau sudah 1 jam aja kita kan? Iya, Dok. Oke lah. Sudah pada sampai di sini mungkin